Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siriat Tania. Di sini saya akan menjelaskan tentang DNA dan RNA mata kuliah pengantar biologi teknologi. Topik yang ada pada DNA, saya akan menjelaskan tentang pengertian, struktur, nukleotida, nukleosida, ikatan fosfodiester, dan macam-macam DNA. Pengertian DNA, DNA berasal dari dua kata yaitu deoxyribose yang berarti gula pentosa dan nukleik yang berarti nukleat. DNA juga bisa diartikan sebagai sinyal kimia pembentuk keterangan genetik suatu sel makhluk hidup yang berlaku sebagai generasi ke generasi berikutnya. DNA sebagai cetak biru atau blueprint di mana kode kehidupan setiap makhluk hidup yang tercatat dalam sel. Struktur DNA rantai heliks ganda. Rantai DNA yang berbentuk heliks ganda itu terdiri atas senyawa organik nukleotida yang berulang-ulang dan tersusun rangkap. Dari gambar DNA di atas, 3 gugus molekul sebagai berikut. Yang pertama ada gula pentosa atau deoksiribasa. Yang kedua ada basa nitrogen yang terdiri dari golongan purin yaitu adenin dan guanin, serta golongan primidin yaitu sitosin dan timin. Yang ketiga ada gugus fosfat. Selanjutnya, nukleotida. Nukleotida tersusun dari 3 subunit yaitu sebuah gugus basa nitrogen heterosiklik yang disebut basa nukleotida atau nukleobasa, sebuah gula pentosa berupa ribosa atau deoksiribosa, dan setidaknya satu gugus fosfat. Basa nitrogen penyusun nukleobasa pada DNA yaitu guanina, adenina, sitosina, dan timina. Selanjutnya, nukleosida. Nukleosida adalah bagian dari nukleotida yang tidak memiliki gugus fosfat. Nukleosida tersusun dari gula ribosa atau deoksiribasa dan basa nitrogen. Nukleosida merupakan kerangka dasar bagi terbentuknya AMP, ADP, dan ATP. Nukleosida dapat diubah menjadi nukleotida hanya dengan proses fosforilasi, penambahan gugus fosfat. Ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester adalah pusat dari semua kehidupan di bumi karena mereka membentuk tulang punggung untaian asam nukleat. Dan DNA dan RNA, ikatan fosfodiester adalah hubungan antara atom karbon pada posisi 3 dari satu molekul gula dan atom karbon posisi dari 5. Deoksiribasa dalam DNA dan ribosa dalam RNA. Ikatan kovalen yang kuat terbentuk antara gugus fosfat dan dua cincin karbohidrat berkarbon 5, yaitu pentosa di atas dua ikatan ester. Macam-macam DNA ada 3, yaitu DNA A, DNA B, dan DNA Z. Yang selanjutnya, topik RNA. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian RNA, struktur RNA, nukleotida RNA, dan macam-macam RNA. Pengertian RNA. RNA adalah asam nukleat beruntai tunggal yang tersusun atas monomer-monomer nukleotida dengan gula ribosa. RNA merupakan polimer yang disebut polinukleotida. Setiap polinukleotida tersusun atas monomer-monomer yang disebut nukleotida. Setiap nukleotida tersusun atas 3 bagian, yaitu basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat. Yang selanjutnya, struktur RNA. Struktur RNA terdiri atas 3 struktur, yaitu gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen pada RNA dibagi menjadi dua jenis, yaitu basa purin yang tersusun dari adenin dan guanin, basa primidin yang tersusun dari sitosin dan urasil. RNA terdiri satu rangkaian polinukleotida yang pendek dan tidak bertilin. RNA memiliki rantai yang pendek-pendek karena dibentuk melalui transkripsi fragmen-fragmen DNA. RNA banyak ditemukan di sitoplasma atau ribosom. Keberadaan RNA di dalam sel tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. RNA dapat dibagi menjadi 2 tipe, yaitu RNA genetik dan RNA non-genetik. RNA genetik adalah RNA yang berperan dalam pewarisan sifat. RNA terletak di inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Yang selanjutnya ada nukleotida RNA. Nukleotida adalah senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Ia berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat dan asam ribonukleat. Keduanya adalah biomolekul penting yang penyusun makhluk hidup di bumi.
Nukleotida diperoleh dari makanan dan juga sintesis di hati dari nutrien. Yang selanjutnya ada macam-macam DNA. Yang pertama ada RNA ribosomal RNA, yang kedua ada mRNA yaitu message RNA, yang ketiga ada tRNA yaitu transfer RNA. Yang selanjutnya perbedaan RNA dan DNA. Perbedaan dari rantai polinukleotida, DNA memiliki bentuk double helix yang terdiri dari dua rantai yang saling berpilin. Sedangkan RNA hanya terdiri atas satu rantai atau helix tunggal. DNA juga memiliki rantai nukleotida yang jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan rantai DNA. Yang selanjutnya perbedaan dari letak. RNA terdapat dalam sitoplasma, terutama di dalam ribosom dan nukleus. Sedangkan DNA terdapat di kolom nukleus, terutama dalam kromosom. Molekul DNA juga terdapat dalam mitokondria, plastida, dan sentriol. Yang ketiga, perbedaan dari gula pentosa. Komposisi gula pada DNA mengandung deoksiribasa, sedangkan RNA mengandung ribasa. Yang keempat, perbedaan dari basa nitrogen. DNA dan RNA memiliki basa nitrogen yang hampir identik, yaitu adenin, sitosis, dan guanin. Namun DNA menggunakan basa keempat yang disebut timin, sedangkan RNA menggunakan basa uracil. Yang kelima, perbedaan kadar. Perbedaan secara kadarnya, DNA mempunyai gula deoksiribasa yang strukturnya ganda helix, sedangkan RNA yang berbentuk di dalam DNA ini hanya punya gula ribasa dengan komponen satuan atau tunggal. Yang terakhir, perbedaan dari fungsi. DNA berfungsi menyimpan dan menurunkan informasi genetik dalam jangka waktu yang panjang, sementara RNA berfungsi sebagai pembawa dan penerjemah kode genetik untuk pembuatan protein. Yang selanjutnya, saya akan membahas dogma sentral. Saya akan membahas tentang pengertian dogma sentral, replikasi DNA, transkripsi, dan translasi dogma sentral. Dogma sentral biologi molekuler adalah sebuah konsep yang menjelaskan tentang proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Konsep ini diindustrikan oleh Francis Crick pada tahun 1958 dan menjadi dasar dalam memahami aliran informasi genetik dalam sel. Yang selanjutnya, replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan rantai ganda DNA yang terjadi pada sel sebelum pembelahan sel. Prokariota melakukan replikasi DNA secara terus-menerus, sedangkan pada eukariota, replikasi DNA terjadi pada fase S sel, sebelum mitosis atau meiosis. Proses replikasi DNA memanfaatkan enzim DNA polimerase yang membantu pembentukan ikatan antara nukleotida sampai nukleotida penyusun polimer DNA. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang transkripsi. Transkripsi merupakan proses perubahan DNA menjadi RNA dengan bantuan RNA polimerase. Transkripsi terjadi di nukleus dan hasil RNA akan dibawa menuju sitoplasma untuk tahap translasi. Perbedaan DNA dan RNA adalah keberadaan gugus basa timin pada DNA yang digantikan oleh gugus basa uracil. 3 tahapan utama transkripsi adalah yang pertama, penempelan RNA polimerase pada DNA atau inisiasi. RNA polimerase akan menempel pada bagian DNA yang diikat oleh promotor. Strand yang akan menjadi cetakan adalah rantai antisense, sedangkan rantai sense tidak akan mengalami proses transkripsi. Dari lokasi inilah transkripsi akan berlangsung dan cetakan RNA dibuat. Yang kedua, proses elongasi. Proses elongasi membutuhkan beberapa jenis faktor transkripsi. Pada proses ini akan terjadi pemanjangan hasil transkripsi DNA. Yang ketiga, proses terminasi. Transkripsi akan berakhir bila RNA polimerase bertemu dengan terminator yang menyebabkan lepasnya RNA polimerase dari rantai antisense DNA. Yang selanjutnya, translasi. Translasi merupakan proses sintesis RNA menjadi protein dengan bantuan ribosom. Pada eukariot, proses ini terjadi di retikulum endoplasma. Sedangkan pada prokariot, proses ini terjadi di sitoplasma. Tidak semua RNA dapat disintesis menjadi protein. Salah satu jenis RNA yang tidak dapat ditranslasi adalah mRNA. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.